Bersama saya, Freni Rafika Mbaloto, kita akan kembali mempelajari tentang biostatistik. Statistik diartikan sebagai metode atau alat bantu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui aktivitas berupa pengumpulan, pengolahan, interpretasi, dan analisa data yang akan dilanjutkan dengan memberikan kesimpulan. Biostatistika adalah ilmu terapan dari statistika dalam bidang biologi yang banyak digunakan dalam pengambilan keputusan maupun dalam perencanaan dan evaluasi program kesehatan oleh tenaga medis, bisa juga oleh tenaga kependudukan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, administrasi kesehatan, dan tenaga gizi. Tujuan statistik adalah yang pertama memberikan gambaran mengenai status atau derajat kesehatan, contohnya dan mengetahui angka kematian bayi atau angka kematian ibu melalui statistik. Yang kedua, untuk mengevaluasi program kesehatan. 10 tahun yang lalu angka kematian ibu misalnya 125 per 100.000 kehidupan. Sedangkan sekarang angka kematian ibu 75 per 100.000 kehidupan. Maka dapat diketahui bahwa status kesehatan ibu meningkat karena terjadi penurunan angka kematian ibu. Yang ketiga, untuk merencanakan program kesehatan. Melalui data statistik diperoleh bahwa ada penyakit di suatu daerah yang memerlukan pengalokasian sumber daya kesehatan atau tenaga kesehatan. Yang keempat, untuk analisa data. Misalnya, apabila seorang peneliti ingin melakukan penelitian untuk melihat seberapa besar hubungan antara kelahiran BBLR dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Sebagaimana definisi daripada statistik merupakan suatu aktivitas yang berupa pengumpulan, pengolahan, interpretasi, dan analisa data yang kemudian nantinya dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan, maka statistik deskriptif dibedakan menjadi dua, berdasarkan tadi kegiatan atau aktivitas yang dilakukan, yaitu yang pertama, statistik deskriptif yang berkenaan dengan mulai dari kegiatan, pengumpulan, pengolahan, interpretasi, sampai dengan analisa data, tetapi tidak sampai memberikan informasi atau tidak sampai dalam penarikan sebuah kesimpulan. Sedangkan statistik yang kedua adalah statistik inferensial, di mana langkah-langkah atau aktivitas kegiatan yang dilakukan mulai dari pengumpulan data, pengolahan, interpretasi, analisis, hingga sampai dengan penarikan kesimpulan. Hubungan statistik dan metode ilmiah. Sebelum kita jauh mengetahui di mana letak hubungan antara statistik dan metode ilmiah, perlu kita memahami apa yang dimaksud dengan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah satu cara mencari kebenaran yang ditinjau dari segi penerapannya. Nah, cara untuk mengetahui suatu kebenaran tersebut dapat melalui beberapa langkah-langkah dalam metode ilmiah. Langkah yang pertama adalah merumuskan masalah. Langkah yang kedua melakukan studi literatur. Langkah yang ketiga membuat dugaan-dugaan atau pertanyaan-pertanyaan atau yang kita kenal dengan hipotesis. Langkah keempat mengumpulkan, mengolah data, menguji hipotesis, dan menjawab pertanyaan. Dan langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Hubungan statistik dan metode ilmiah terletak pada langkah keempat dalam metode ilmiah, yaitu mengumpulkan, mengolah data, menguji hipotesis, atau menjawab pertanyaan.
di mana pada langkah keempat ini, statistik mempunyai peranan penting, yang mana misalnya dalam mengumpulkan dan mengolah data. Peran statistik yang penting di sana yaitu untuk mengumpulkan data diperlukan instrumen penelitian. Untuk mengolah data juga diperlukan suatu metode analisis. Untuk menguji hipotesis diperlukan juga adalah uji statistika atau uji hipotesis. Untuk menjawab pertanyaan daripada sebuah penelitian diperlukan kejelasan daripada suatu variabel penelitian, siapa yang akan menjadi sampel dan sifat dari data-data yang akan menjadi sasaran penelitian. Jadi intinya peran statistik memiliki kaitan dengan langkah keempat metode ilmiah yang merupakan kunci daripada hubungan statistik dan metode ilmiah.